Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wahyu Agada Ramendra dari Prodi Teknik Geofisika dengan NIM akhir 007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai politik dalam konteks agama Islam sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah agama Islam. Baik, untuk poin yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi cinta tanah air dan negara dalam Islam. Patriotisme. Definisi dari patriotisme adalah cinta dan dedikasi terhadap negara atau tanah air, melibatkan kebanggaan terhadap identitas nasional, sejarah, budaya, dan nilai-nilai mewakili suatu bangsa. Perspektif Islam. Mencintai dan mendukung negara atau tanah air dianggap sebagai kewajiban muslim selama sesuai dengan ajaran Islam. Patriotisme dipandang positif jika nilai-nilai agama dihormati dan dijaga. Jihad fisabilillah. Definisi perjuangan di jalan Allah mencakup perjuangan pribadi untuk meningkatkan diri, perjuangan sosial untuk keadilan, dan dalam beberapa kasus, perjuangan fisik untuk membela agama atau umat Islam. Dalam perspektif Islam, jihad memiliki definisi luas, tidak hanya terbatas pada konflik fisik. Selain perang, jihad mencakup perjuangan pribadi melawan hawa nafsu, melawan ketidakadilan, dan usaha untuk memperbaiki masyarakat. Jihad dalam konteks ini dianggap sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya, dalil mengenai cinta tanah air dan negara. Dalil Al-Quran yaitu terdapat dalam surah Ali Imran ayat 28 yang artinya, janganlah kamu menjadi sekutu Allah dengan orang-orang yang membuat Allah murka. Orang-orang yang beriman tidak boleh lebih mencintai orang kafir daripada orang mukmin. Terdapat lagi dalil Al-Quran yaitu pada Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh yang ma'ruf, dan melarang yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selain dalam dalil Al-Quran, terdapat juga hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga yang berbunyi, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab selanjutnya kita memasuki pada kewajiban seorang muslim kepada tanah airnya. Poin yang pertama, ketaatan hukum. Seorang muslim wajib tunduk pada hukum negara asalkan sejalan dengan prinsip Islam. Yang kedua, keamanan dan kedamaian. Kewajiban muslim melibatkan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menolak tindakan merugikan keamanan bersama. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Muslim diharapkan turut serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan amal, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Poin yang keempat, pengentasan kemiskinan. Kewajiban muslim termasuk peduli terhadap kondisi sosial dan ekonomi, dan berperan dalam mengurangi kemiskinan serta membantu sesama yang membutuhkan. Poin yang kelima, perlindungan lingkungan. Seorang muslim bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kewajiban moral terhadap Allah dan sesamanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai patriotisme dan jihad fisabilillah. Patriotisme dalam Islam. Yang pertama, cinta dan dedikasi terhadap negara dan tanah air. Kedua, hargai nilai-nilai bangsa, sejarah, budaya, dan norma positif. Yang ketiga, menekankan kewajiban terhadap Allah dengan syarat nilai-nilai agama tetap dijunjung tinggi. Yang keempat, patriotisme positif dalam Islam sesuai dengan ajaran agama. Jihad fisabilillah dalam Islam. Yang pertama, perjuangan di jalan Allah melibatkan berbagai bentuk perjuangan. Yang kedua, mulai dari perbaikan diri pribadi hingga perjuangan sosial untuk keadilan. Yang ketiga, dalam konteks tertentu melibatkan perjuangan fisik untuk membela agama dan atau umat Islam. Yang keempat, jihad tidak terbatas pada konflik fisik, termasuk upaya pribadi dan sosial untuk meningkatkan kebaikan dan keadilan di dunia. Selanjutnya, kita memasuki pada pembahasan konsep politik dalam agama Islam. Kedaulatan Allah, hakimiyah. Allah sebagai penguasa tertinggi, hukum berdasarkan ajaran Islam. Otoritas tertinggi dalam urusan politik adalah hak prerogatif Allah. Yang kedua, keadilan dan kesejahteraan sosial. Prinsip keadilan
sebagai pijakan utama menjamin hak-hak individu, merawat keadilan sosial, dan mengatasi ketidaksetaraan. Ketiga, syura atau musyawarah. Sistem musyawarah dan konsultasi sebagai metode pengambilan keputusan, mendengarkan pendapat semua pihak sebelum melakukan pembuatan keputusan politik. Yang keempat, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Tanggung jawab politik dalam Islam mendorong kebaikan amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran, nahi mungkar. Negara mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, perlindungan hak asasi manusia sesuai prinsip-prinsip Islam, termasuk hak hidup, kebebasan beragama, dan hak individu lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus. Dalam hal ini, studi kasus seperti pada politik identitas pemilihan presiden 2024, yang dimana 3 capres atau cawapres menggunakan politik identitas dalam pemilihan presiden 2024. Selain itu, terdapat juga framing yang berbeda. Sebagai contoh, salah satu sebagai orang yang legowo, satu sebagai penerus presiden, satu lagi sebagai orang yang sabar. Pendukung masing-masing calon juga memakai politik identitas. Yang kedua, politik identitas dalam sejarah Indonesia. Politik identitas sering digunakan oleh individu dan kelompok dalam sejarah Indonesia. Contohnya, partai yang mengaitkan diri dengan presiden pertama sebagai keturunannya. Yang ketiga, perspektif Islam terhadap politik identitas. Perspektif Islam terhadap politik identitas. Islam tidak secara eksplisit melarang politik identitas. Pentingnya niat baik dalam setiap tindakan politik. Maksud politik identitas, politik identitas yang memperjuangkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bersama sejalan dengan nilai-nilai Islam. Peringatan agar pelaksanaan politik identitas tidak menyebabkan penyelewangan, diskriminasi, atau perpecahan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip persatuan umat dalam Islam. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, mengenai dalil Al-Quran, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 28 dan dalil Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang membahas mengenai politik dalam pandangan Islam. Selain itu terdapat juga hadis riwayat dari Ahmad dan hadis riwayat Bukhari yang merupakan dalil-dalil ini menunjukkan dasar ajaran Islam mengenai cinta terhadap tanah air dan sesama muslim. Cinta ini bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga kebaikan dan harmoni dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dalam presentasi singkat kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.